Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sejumlah alasan menurut kita untuk berubah dari kasus Ubud. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Wildan Ahdan, NPM 18.0101.0094, dan Muhammad Istad Fuadi dengan NPM 18.0101.0097, dan Vivi Puspandini dengan NPM 18.0101.112, dan Rafli Yudatovana dengan NPM 18.0101.0119. Pertama-tama, mengapa sih kita harus berubah? Nah, sewaktu berubah, tatanan masyarakat berubah dan sikap-sikap manusia pun ikut berubah. Nah, seperti contohnya itu Osama bin Laden yang dulu dianggap pahlawan oleh bangsa Amerika karena berperang melawan kekuasaan komunis Uni Soviet di Afghanistan. Nah, ketika perang dingin sudah berakhir, Amerika berubah dan bin Laden menjadi musuh nomor satu yang paling dicari oleh Amerika. Teknologi mengubah segalanya, mengubah mobilitas manusia, jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, memimpin, dan mengelola perusahaan. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka ia akan memberikan kesejahteraan. Kalau tidak, ia juga bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi pilihan yang diberikan oleh perubahan itu. Nah, perubahan sendiri itu kita bisa berubah, mendiamkan, atau melawan, bisa juga diubah. Nah, yang selanjutnya ada perubahan adalah pertanda kehidupan dari Evelyn Waugh. Nah, kehidupan selalu ditandai dengan perubahan. Andaikan hari ini Anda terdampar di sebuah pulau yang sunyi dan jauh dari keramaian, apakah yang Anda tandai sebagai adanya kehidupan? Sampan yang berhari-hari terokok di air di tempat yang sama, ataukah anak-anak yang berlari memindahkan letak sampan itu? Benar, Anda akan terlihat kehidupan pada sampan yang telah terdampar. Hari ini ada satu, besok ada dua, dan besok ada tiga, dan seterusnya. Hari-hari yang berubah menandai kehidupan. Nah, manusia yang hidup akan selalu berubah. Hari ini ia adalah seorang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Esok ia adalah makhluk kecil yang berlari, yang belajar berlari dan sekali jatuh, dan lalu berlari dengan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu ia akan menjadi makhluk dewasa yang menghadapi bermacam-macam persoalan. Kadang senang dan tertawa lebar, kadang hidup susah dan menangis. Yang selanjutnya ada perubahan memberikan harapan. Nah, di buku ini ditulis saat Indonesia menghadapi pilihan-pilihan dilematis pada zaman yang tengah berubah. Nah, ditulis oleh George Bernard Shaw, A Leader is a Dealer is Hope, Napoleon Bonaparte. Nah, kita tengah berubah dari era pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadi pemerintah demokratis yang dipimpin oleh para pemimpin politik secara bergiliran. Nah, di sini ditujukan beberapa perubahan yang dihadapi di dunia usaha Indonesia dari segi bidang perubahan politik, ekonomi, sosial, informasi, hukum, dan infrastruktur, tekanan internasional, dan yang terakhir persaingan global. Nah, di sini dari segi politik di era Soeharto dikendalikan melalui 3 partai besar dan single. Kekuasaan dikuasai oleh eksekutif dan pemerintahan terpusat. Sedangkan pasca Soeharto, kehendak rakyat, multipartai, koalisi partai, kekuasaan seimbang eksekutif legislatif, pemerintah pusat membagi kekuasaan dengan pemerintahan. Dari segi ekonominya, anti persaingan dianggap pertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 19 itu di era Soeharto. Sedangkan di era Soeharto, persaingan bebas dari dalam dan dari luar negeri. Terus dari segi informasinya, dari Presiden Soeharto, dikendalikan negara informasi, sedangkan di masa Soeharto bergerak bebas, demokratif, dan informatif. Nah, di segi sosialnya, serikat pekerja adalah mitra pemerintah, hanya satu serikat pekerja, praktis dan tidak ada demo buruh, unjuk rasa, ataupun pemogokan. Sedangkan di pasca Soeharto, kebebasan berserikat, bahkan setiap badan usaha itu bebas memiliki beberapa organisasi serikat, pekerja bebas melakukan unjuk rasa, mogok kerja, dan sebagainya.
Terus dari segi hukum, isu-isu penting hukum hanya siapa sih yang megang dan siapa sih yang kalah. Sedangkan di Pasca Soeharto, isu-isu penting itu hak asasi manusia, jenderal, tanah rakyat, pemutusan hubungan kerja, pemberantasan korupsi, dan transkripsi lingkungan hidup. Terus dari segi infrastruktur di Soeharto itu terbatas, tumbuh bertahap, dan sedangkan di Pasca Soeharto negara tidak punya cukup biaya untuk memelihara dan membangun yang baru. Tekanan internasional itu terbatas dari segi Soeharto, dan setelah Pasca Soeharto sangat kuat karena memberi pinjaman semakin besar pertaruhannya. Dan dari segi persaingan global di era Soeharto masih terbatas, sedangkan di Pasca Soeharto sangat dominan dan agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isdad Fuadi, NPM 180101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Jadi yang pertama adalah apakah perubahan selalu membawa pembaruan? Jadi menurut Henry Wadsworth Longfellow, meski perubahan dinantikan dan menjanjikan kehidupan baru, ternyata tidak semua perubahan itu membawa hasil seperti yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mengakibatkan perubahan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Yang pertama adalah kepemimpinan yang tidak cukup kuat. Jadi perubahan itu menuntut hadirnya pemimpin yang kuat. Tanpa kekuatan kepemimpinan, perubahan itu tidak cukup untuk berenergi untuk bergulir seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah salah melihat reformasi. Jadi reformasi itu sering hanya dianggap reorganisasi oleh para birokrat. Reorganisasi adalah mengubah bentuk organisasi. Tujuannya adalah perubahan, mengubah manusia, bukan mengubah organisasi. Tanpa diikuti upaya mengubah kebiasaan manusianya, reorganisasi tidak akan membawa perubahan apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah sabotase di tengah jalan. Jadi perubahan itu akan selalu menghadapi tantangan, khususnya dari mereka yang tidak menyukai pemimpin baru atau mereka yang khawatir kenikmatan-kenikmatan yang selama ini diperoleh akan hilang begitu saja. Kemudian yang keempat adalah komunikasi yang tidak begitu bagus. Jadi perubahan itu menuntut adanya komunikasi, informasi resmi dan satu arah saja belum cukup. Sebab dalam setiap perubahan selalu ditemui orang-orang yang mengibarkan informasi tandingan, bahkan informasi-informasi palsu yang menyesatkan. Komunikasi yang tidak begitu bagus akan menyulitkan diri sendiri karena pemimpin tidak akan pernah menang melawan persepsi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah masyarakat yang tidak cukup mendukung. Jadi perubahan memerlukan dukungan masyarakat. Kalau dukungan tidak cukup kuat, maka perubahan hanya akan menyiasatkan kepedihan. Dukungan masyarakat tidak sama dengan ucapan-ucapan para penggemar. Jadi dukungan mereka terlihat dari tindakan-tindakan real ketika suatu upaya digulirkan. Kemudian yang berikutnya adalah bukan yang terkuat melainkan yang adaptif. Jadi apakah rahasia perusahaan dapat berumur panjang? Charles Darwin mengatakan bukan yang terkuat melainkan yang adaptif, yaitu mereka yang selalu menyesuaikan diri, terhadap berbagai perubahan. Dalam evolusi itu terkadang makhluk hidup harus menoleh ke belakang untuk memaknai kehidupan di hari esok. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kurva S. Perusahaan-perusahaan melewati kurva S. Karena perusahaan juga merupakan makhluk hidup, maka ia pun melewati pasang surut mengikuti pola kurva S. Di Indonesia, perusahaan besar seperti Astra Internasional, Garuda Indonesia, BNI, BCA, Gudang Garam, dan Jamu Cap Potret Nyonya, dan lain sebagainya, pernah mengalami masa kejayaan yang panjang dan mengalami 2 kali krisis. Pertama terjadi ketika pendirian
William Suryajaya harus mengeluarkan uang habis-habisan untuk menyelamatkan Bank Suma milik putranya Edward Suryajaya yang terkena ras dan tertutup pemerintah pada tahun 1988. Di sini Garuda Indonesia pun pernah mengalami masa jaya dilihat kasusnya dalam bab ketiga. Bahkan di Asia, ia pernah menjadi armada kedua terbesar yang menguasai jalur-jalur penerbangan yang penting. Akhirnya pada tahun 1990 memasuki masa-masa sakit karena salah urus dan kurang cepat merespon perubahan. Kemudian BNI dan BCA sama-sama pernah mengalami kebesaran dan kesulitan. Demikian juga dengan perusahaan rokok terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam, yang justru mengalami masa-masa sulit saat pendirinya atau almarhum Surya Wonowijojo sedang sakit-sakitan di akhir 80-an. Gudang Garam pun kembali sehat di tahun 90-an atau kembali bangkit. Kasusnya dapat dari bab 5. Sedangkan perusahaan jamu legendaris Nyonya Menir sempat mengalami masa-masa sulit dan beruntut sejak tahun 80-an setelah pendirinya yaitu Nyonya Menir meninggal dunia dan kelima anaknya beserta cucunya memperebutkan perusahaan. Perubahan tidak melulu terjadi demikian. Selain perubahan besar akibat pertikaian keluarga, pemilik meninggal, pendirian salah satu perusahaan, dan hal-hal yang lainnya, ada juga penyebabnya terjadinya perlahan-lahan dan kurang direspon oleh manajemen dengan bijak di berbagai kota besar. Anda akan dengan mudah menemukan hotel-hotel lama yang sudah mulai ditinggalkan tamu-tamu yang dulu setia mendatangi dan menginap di saat lampu-lampunya sudah mulai redup dan sebagian berbeda ukuran dan warnanya pelan-pelan tua-tua. Pelayannya tua-tua dan berpakaian lusuh. Sedikit contoh tentang kurva S. Kemudian ada Excelso menantang kedai kopi asing. Kalau ada yang menemukan kedai kopi Excelso letaknya di Sanga Square, jangan salah, itu memang kedai kopi dari Indonesia yang belakangan mencoba ekspansi ke luar negeri. Tidak mau kalah dari langkah kedai kopi asing yang mungkin menggila di tanah kita, Excelso juga terus melebarkan sayapnya menuju perantau. Sunoto, General Manager PT Excelso Multirasa atau biasa disingkat EMR, dari kapal api tak kurang dari 15 gerai baru Excelso telah dibangun dalam 2 tahun terakhir. Pranoto mengaku pihaknya memang terdorong agresif gara-gara menyaksikan pertumbuhan dan publisitas kedai kopi bermerek akhir-akhir ini. Dulu pemilik grup kapal api Menggonoto berprinsip lebih baik low profile dan tidak perlu
hubungan dengan media massa. Meskipun kedai Excelso bangkit sejak 1990 saat bisnis kafe belum sesemarak sekarang, IMR memilih tidak gempar-gembar dulu. Padahal kedai Excelso adalah pionir kedai kopi Indonesia. Sudomo tertarik membuatnya ketika melihat banyak kedai kopi menjamur lama-kelamaan. Dengan pola seperti itu, selain mempermudah penetrasi, Excelso juga tidak perlu repot-repot berpromosi habis-habisan untuk menyedot pengunjung. Toh Excelso tidak mewajibkan harus ada di mall atau di plaza. Kalau di perkantoran juga menjanjikan, IMR tidak ragu-ragu membuka gerai di sana. Yang sekarang dilakukan Excelso untuk masuk ke Wisma Dharma Sakti dan Wisma BNI 46, juga mulai masuk kampus Ilmu Manajemen UI Depok dan Universitas Airlangga. Agar bisa menjaring lapisan yang lebih luas, IMR membuat 3 jenis kedai kopi Excelso dengan target pasar yang berbeda. Yang pertama ada Cafe Excelso. Ini merupakan jenis kopi pertama yang dikembangkan, targetnya di kalangan profesional, eksekutif, dan ekspatriat. Umumnya Cafe Excelso dengan warna warm atau natural menggunakan warna-warna minan, hitam, marun, coklat, hanya tetap memakai warna lain seperti hijau, kuning, biru, dan oranye, sehingga kesan sebagai kafe tetap terasa. Jumlah kafe jenis ini paling banyak 25, antara lain ada di Plaza Indonesia, Plaza Blok M, Grand Mega Mall, Mall Malioboro, dan Plaza Tunjungan. Yang kedua ada Excelso Express, dikembangkan dengan Potion sebagai takeaway cafe shop yang mengedepankan praktisan minum kopi, sehingga biasanya hanya terbentuk country à carte. Menu makanan minuman yang ditawarkan terbatas, demikian pula dengan media penyajiannya. Hanya menggunakan piring dan gelas plastik yang selepas pakai bisa langsung dibuang. Beda dari Cafe Excelso Express lebih disasarkan pada anak muda mahasiswa yang peminatnya kopi yang ingin praktis. Yang jelas, dengan konsep ini IMR tetap bisa membuka meski tempat yang tersedia terbatas. Adaptif terhadap perubahan, dan pemimpin-pemimpin selalu siap menghadapi perubahan. Ada masanya bangsa-bangsa besar mengalami kejayaan dalam tempo waktu yang cukup panjang di bawah pimpinan-pimpinan besar yang datang silih berganti. Tapi ada masanya pula kejayaan mereka digantikan bangsa-bangsa lain yang lebih responsif terhadap perubahan. Jauh sebelum Inggris menguasai dunia, misalnya orang-orang Romawi sudah lebih dulu menguasai di bawah Kaisar Octavianus Augustus. Kerajaan Romawi yang terdiri 27 SM sempat menguasai hampir seluruh benua Eropa, Afrika Utara, Barat. Setelah berkuasa hampir 1 abad, kerajaan Romawi bergerak ke
ke bawah dan pecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada tahun 476 Masehi, Romawi Barat akhirnya benar-benar runtuh. Kaisar Romawi Barat Augustulus menyatakan takluk pada pimpinan suku Germania Odoacer. Padahal saat berkuasa seluruh daerah tersebut patuh pada hukum Romawi dan bangsa-bangsa itu. Hidup dengan keadaan politik yang stabil, Augustulus tidak mampu mengelola perubahan sehingga melenyap Romawi. Kemudian Lee Kuan Yew. Tahun 1959, People Action Party atau PAP, pimpinan Lee Kuan Yew berhasil memenangkan pemilu di Singapura dengan menguasai 41 dari 53 kursi di parlemen. Ketika Lee diangkat sebagai Perdana Menteri, kas negara dalam keadaan kosong, Lee sendiri belum tahu apa yang bisa dilakukan karena kondisi negaranya masih carut-marut. Penerapan hukum buruk, konflik antaretnis biasa terjadi, masyarakatnya jorok dan sampah bertebaran di mana-mana. Pengangguran tercapai angka 14%, sedangkan kekayaan alam tidak ada luas lahan Singapura cuma 400 km persegi. Andalannya cuma padi, tapi sekalipun semua lapangan sepak bola dikonversikan menjadi sawah, ia hanya bisa menyajikan beras untuk 40.000 orang. Kalau masyarakatnya jorok, membangun turisme juga tidak mudah Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Widatovana, NPM 1801010119 akan melanjutkan presentasi manajemen perubahan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu berbagai kerajaan Nusantara meluncur di atas kurva S. Nah, di Indonesia, datang dan perginya kerajaan-kerajaan Nusantara sebenarnya juga melewati proses yang sama, berselancar di atas kurva S. Datangnya kerajaan Hindu, Buddha, lalu kerajaan Islam sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan proses itu terjadi secara ilmiah. Ada yang melakukan perubahan dan ada yang tak mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemudian itu yang pertama ada kerajaan Mataram, berjaya dan berakhir di era Airlangga. Yang pertama ini adalah kerajaan Buddha terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu kerajaan Mataram yang dikenal dengan proyek pembangunan Candi Borobudur pada abad ke-8 dan 9. Kerajaan ini pula lah yang membangun Candi Dieng di tengah-tengah daerah yang subur tak jauh dari Gunung Merapi. Kerajaan Mataram awalnya adalah sebuah komunitas yang berbasiskan agriculture, khususnya padi. Nah, dari segi teori perubahannya yang dipimpin oleh Airlangga dapat dipandang sebagai raja yang menciptakan kejayaan sekaligus menghancurkan dan menumbuhkan sesuatu yang baru. Seperti filsafat yang terkandung dalam peran yang dibawakan oleh Dewa Siwa dalam ajaran agama Hindu, sesuatu yang dihancurkan untuk menumbuhkan yang baru. Di masa kejayaannya, Airlangga banyak menaruh perhatian pada kebudayaan. Kemudian yang kedua ada berakhirnya kekuasaan kerajaan terbesar di Asia, yaitu Sriwijaya. Para ahli sejarah barat menyebut Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara menurut Brown 2003. Nah, jauh sebelum para petualang dan pedagang dari Eropa Barat menjelajah Selat Malaka, Sriwijaya sudah lebih dahulu menguasainya.
Nah, maka dapat dipahami bila Sriwijaya juga dipandang para penopangnya sebagai sebuah kerajaan yang berbasis militer juga, khususnya angkatan laut atau marinir. Kerajaan-kerajaan kecil penghasil kekayaan alam memanfaatkan Sriwijaya untuk memasarkan produk-produk mereka sekaligus melindunginya secara fisik. Kemudian yang ketiga ada Singasari. Nah, Singasari ini juga berakhir di masa kejayaannya. Kerajaan lain di Nusantara yang juga merebutkan Selat Malaka adalah Singasari itu sendiri. Singasari ini konon mencapai puncaknya di tangan raja terakhir, yaitu Kartanegara tahun 1268 sampai 1292. Nah, berbeda dengan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dengan memberikan upeti kepada Kaisar Cina, Kartanegara justru ingin melawannya, padahal saat itu Cina sedang mengembangkan ambisi teritorialnya dengan memecah belah kekuatan raja-raja Nusantara melalui perdagangan bebas. Kemudian sesampainya di Singasari, ternyata Kartanegara sudah mangkat. Ia tewas dibunuh pemberontak, yaitu Jaya Katuang dari Kediri. Jadi Singasari yang semula akan dihancurkan Kubilai Khan sudah terburu-buru tercabik-cabik setelah rajanya wafat. Pengikutnya tak berani meneruskan karena tentara Mongol sudah mendarat di Jawa Timur. Kemudian ada pengaruh Majapahit. Nah, Nusantara masih terus berubah dan raja-raja di negara yang kayak ini gagal mempersiapkan dirinya pada masa kejayaannya. Nah, pada masa kejayaannya itu perusahaan dikelola oleh seorang CEO selebriti, yaitu seorang pemimpin yang menjadi sangat terkenal dan banyak menuai penghargaan, yaitu Jim Collins tahun 2001. Nah, kerajaan yang selanjutnya menjadi perhatian itu adalah Majapahit yang dirintis oleh menantu Kartanegara, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pemimpin yang sadar betul bahwa ia tak bisa membangun tanpa kerjasama semua pihak. Kalau ia menemukan warisan Singasari, maka otomatis ia akan berhadapan dengan 3 lawan sekaligus, yaitu tentara Kubilai Khan, pemberontak yang dipimpin Jaya Katuang, dan tentu saja para putra mahkota keturunan langsung Kartanegara. Kemudian perubahan. Nah, yang paling menarik di perubahan ini, Raden Wijaya tidak memusuhi ex-tentara Mongol yang tidak berani pulang ke negerinya. Kemudian perubahan yang paling menarik tentu saja di bidang usahanya. Lalu yang terakhir ada Ubud. Nah, di Ubud ini Cokorda Gede Agung Sukawati tak mengubah Ubud menjadi desa seni yang indah. Nah, Cokorda Gede Agung Sukawati melakukan change maker kepada Ubud di Bali dengan membuat karya-karya indah dan bernilai yang menjadikan Ubud terkenal, dan Ubud sekarang terkenal dengan para pelukisnya yang sangat hebat. Bisa dibaca di gambar sebelah sebuah desa di Ubud, di sebuah desa di Bali yang bernama Ubud. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.